Matius pasal 6 ayat 12, 14 dan 15. Ya. Kita sabar sedikit saudara, untuk supaya saudara kita yang online juga mendapatkan berkat yang sama. Ada berapa orang untuk Anda? 14 dan 15. Kita baca sama-sama 2, 3. Dan ampunilah kesalahan-kesalahan kami, sebagaimana kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Sebab jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga juga akan mengampunimu. Namun, jika kamu tidak mengampuni kesalahan orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kita semua sudah diampuni dosa-dosa kita oleh Tuhan Yesus HaMasiah melalui kematiannya di kayu salib, sehingga seluruh dosa-dosa kita, saudara, sudah dihapuskan. Dan itu dibayar dengan lunas. Firman Tuhan mengatakan dibayar dengan lunas. Artinya tidak separuh saja, tidak sebagian saja, tetapi semuanya, saudara. Dosa kita dibayar oleh Tuhan kita Yesus HaMasiah itu dengan lunas. Artinya, saudara, yang merah diubah menjadi putih. Sudah tuntas, ya, dibayar oleh Tuhan Yesus HaMasiah melalui pencurahan darahnya di kayu salib. Ya. Kita sudah dimerdekakan, bahkan kita sudah dibebaskan dari penghukuman. Ya. Saudara, artinya seluruh dosa-dosa kita, kejahatan-kejahatan yang kita lakukan, ya, itu tidak sebanding dengan kasihnya Bapa Yahweh buat kita. Sehebat apapun dosa yang pernah kita lakukan, sekotor apapun kita ini, saudara, itu tidak sebanding dengan kasih Bapa Yahweh. Ya, sehingga Dia tidak memperhitungkan kesalahan kita. Dia tidak memperhitungkan dosa-dosa kita. Tuhan lebih memilih untuk mengasihi kita. Ya. Definisi daripada mengampuni. Kita tadi sudah diampuni, ya. Amin. Semuanya setuju kita sudah diampuni oleh Tuhan. Amin. Ini sekarang definisi daripada mengampuni, next. Nah, kita baca lagi sama-sama 2, 3. Melepaskan kebencian, sakit hati, dendam dari hati kita, atau membuang racun. Ya, stop, saudara. Mengampuni itu sama juga, saudara, itu melepaskan kebencian, sakit hati, dendam dari hati kita, atau dengan istilah lain itu membuang racun, membuang virus yang ada di dalam hati kita. Itu diibaratkan, saudara, kita mengampuni itu membuang satu tetes racun di tengah-tengah laut.
Ya. Jangankan satu tetes, satu gelas pun, saudara, kalau kita buang racun di tengah laut itu akan jadi pengaruh nggak? Nggak akan. Artinya apa, saudara? Dasar daripada mengampuni itu karena kita sudah diampuni. Ketika kita sudah diampuni, kita tinggal di dalam kasih-Nya Tuhan, saudara, maka kita memiliki hati yang luas seperti samudera. Amin. Ya. Kita memiliki hati yang luas seperti samudera, seperti laut. Jadi ketika ada tetesan virus, tetesan racun itu datang, saudara, itu tidak akan memberikan pengaruh kepada laut. Ketika ada, saudara, racun yang diberikan, yang kita terima mungkin, saudara, di hati kita, virus. Ketika hati kita bagaikan laut samudera yang luas, itu dia tidak akan pernah berdiam di sana. Amin. Amin. Ya. Bisa nggak kita sakit hati? Bisa. Bisa nggak kita kesel? Bisa. Coba di antara kita ada nggak yang pernah nggak sakit hati? Atau minimal kesel lah sama orang lain? Halo? Biasanya, saudara, ketika kita kesel sakit hati itu seringkali yang kita hadapi itu kepada siapa? Halo? Hari-hari yang sering kita hadapi ketika kita kesel, kita sakit hati itu kepada siapa? Jawab, saudara. Orang di sekitar. Orang di sekitar kita. Kenapa diubah, Bu, kata-katanya? Kadang anak, kadang suami. Wah, ini Bu Meli ini jujur, saudara. Jujur. Saya tahu Bu Meli ini orangnya jujur. Tahu saya. Ada nggak yang setuju? Halo? Siapa yang setuju dengan statement tadi, saudara? Halo? Nggak ada yang sejentel ibu loh. Ya, saudara. Justru kepada orang yang di sekitar kita, yang terdekat dengan kita. Ini juga dialami oleh Raja Daud yang hebat, saudara. Daud itu, ya, hatinya itu lembut, ya, sehingga Tuhan tuh suka kepada Daud. Tapi Daud pernah mengalami yang namanya sakit hati. Saudara ingat kepada siapa Daud punya masalah? Kepada siapa, saudara? Orang terdekat dia adalah anaknya. Saudara ingat gak kisahnya anaknya Absalom? Mau dibunuh oleh Daud karena dia memperkosa adiknya. Yang kedua, siapa lagi? Adonia. Adonia. Ya, di kitab Samuel, saudara. Nanti boleh dibuka. Yang kedua, Raja Saul. Bukan orang jauh-jauh, saudara, tetapi orang yang ada di sekitarnya. Kadang-kadang aneh ya, saudara. Orang-orang yang ada di sekitar kita itu kita katakan adalah orang-orang yang kita cintai. Bahkan hidup kita itu kita berkorban untuk mengasihi pada orang-orang yang ada di sekitar kita pertama-tama. Betul gak? Tapi kadang-kadang itu, saudara, yang diizinkan kadang melukai hati kita.
Firman Tuhan mengatakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Artinya ketika hati kita dilukai, saudara, hati kita masih bisa terluka. Ya. Berarti orang yang harus kita ampuni pertama siapa, saudara? Orang-orang yang ada di sekitar kita, yang berdampingan dengan kita. Setuju? Ibu-ibu, halo. Ada nggak yang sakit hati sama suami-suami? Para suami, ada nggak yang sakit hati sama istri-istri? Para orang tua, ada nggak yang sakit hati pada anak-anak? Anak-anak, ada nggak yang pernah sakit hati pada orang tua? Jawab masing-masing, saudara. Ya. Mengampuni merupakan perintah dan kehendak Tuhan yang harus kita lakukan, karena Tuhan telah mengampuni kesalahan dan dosa kita. Mengampuni itu seperti begini loh, saudara. Kita ini mau belanja kita di katakanlah Indomaret atau Hypermart. Kita mau beli sabun. Ya, kemarin saya mau cari-cari sabun, barangkali ada diskon, ketemu Bu Alwan. Dan dia cerita, saya pun juga Bu, kalau di Alfamart ada diskon, saya beli. Ini berkat juga loh, saudara. Kan biasanya sabun itu 22.000, tapi kalau pas diskon 17, lumayan kan 5.000. Ya. Nah, seperti kita mau belanja katakanlah di Hypermart, saudara. Kita mau belanja, itu sudah ada harganya, betul? Bisa nggak kita tawar? Nggak bisa. Nggak bisa. Kemudian kita ambil sabun, kemudian kita bayar ke kasir, kita bilang, kemarin di Indomaret cuma 17 loh, kok kenapa di sini 22.000? Oke lah, kasihlah 18.000 atau 20.000. Bisa nggak, saudara? Bisa. Kita ngeyel di kasir bisa nggak? Kita akan ditertawain orang, ini orang begini kali gitu ya, kira-kira. Nggak bisa, karena itu sudah punya harga tetap. Nah, pengampunan itu juga seperti itu. Pengampunan itu merupakan kehendak Tuhan yang tidak bisa ditawar, dan itu harus kita lakukan dalam hidup kita. Mau tidak mau, sakit tidak sakit, enak tidak enak, kita harus mengampuni. Kalau kita tidak bisa mengampuni, siapa yang merugi, saudara? Diri kita sendiri. Sabun tadi kita bilang ngeyel, aku nggak mau. Orang di Indomaret cuma 17, kenapa di sini 22.000? Saudara, kasir juga akan ngeyel, udah bisa, itu sudah ditetapkan harganya segitu. Akhirnya kita marah, udah kalau gitu saya nggak usah beli. Aturan kita pulang bisa nyuci, akhirnya nggak bisa nyuci. Ya, jadi pengampunan itu satu tindakan yang harus kita lakukan dan tidak bisa ditawar, saudara. Tidak bisa ditawar, harus. Sebab apa? Tuhan tadi mengatakan di ayat yang 15, ketika kita tidak bisa mengampuni, maka kita tidak diampuni. Tuhan membebaskan kita, saudara. Tapi kalau akhirnya kita melakukan penghukuman, saudara, maka juga Tuhan tidak akan mengampuni kita. Ada kisah di Alkitab, ada seseorang yang punya hutang, kemudian dia datang kepada raja atau kepada hakimnya, saudara. Dia minta hutangnya dibebaskan, kemudian dibebaskan. Setelah itu dia keluar, dia ketemu dengan orang yang punya hutang kepada dia. Orang itu sudah memohon untuk minta dibebaskan,
karena tidak mampu bayar dan akhirnya dia tidak mau dan dia pukul. Apa yang terjadi? Saudara, akhirnya dia pun tidak jadi dibebaskan dan dia dibunuh. Ya. Karena siapapun kita sebagai manusia, kita pernah melakukan dosa. Kita pernah dan kita bisa melakukan kesalahan. Kita pernah dan kita bisa menyakiti orang lain yang ada di sekitar kita, saudara. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi kadang-kadang, saudara, kita masih bisa menyinggung orang lain, saudara. Itu menandakan apa? Bahwa kita ini tidak sempurna. Maka Tuhan menghendaki untuk kita hidup di dalam pengampunan. Mudah enggak saudara mengampuni? Ya, tentunya tidak mudah. Tapi ketika kita mau tinggal di dalam kasih Tuhan, kita pasti dimampukan. Amin. Ya. Next. Mengampuni adalah pilihan, bukan perasaan. Pilihan yang harus kita pilih, saudara, dan kita lakukan. Bukan perasaan yang terus untuk kita pelihara di dalam hati kita. Setuju? Setuju. Ya. Next. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-15. Kita baca sama-sama 2-3. Perhatikanlah supaya jangan ada di antara kamu yang gagal dalam anugerah Elohim, supaya tidak tumbuh akar pahit yang akan menyulitkanmu dan mencemari banyak orang. Dalam ejaan lain dikatakan, perhatikanlah supaya jangan ada di antara kamu menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan, saudara. Ya, bahkan firman Tuhan pun juga mengatakan jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, supaya saudara tidak tumbuh akar pahit yang akan menyulitkanmu dan mencemari banyak orang. Ya, jadi kalau orang tidak bisa mengampuni, saudara, maka di dalam hatinya itu ada yang namanya akar pahit. Akibat daripada akar pahit, saudara, ya, kita sendiri akan banyak mengalami kesulitan demi kesulitan karena suasana hati kita, dan itu efeknya juga akan mencemari banyak orang. Next. Nah, ini ciri-ciri orang yang belum bisa mengampuni. Yang pertama, kita baca sama-sama, saudara. 1, 2, 3. Menjadi sensitif dan gampang tersinggung. Kenapa, saudara? Karena hatinya tuh masih luka. Ya, hatinya masih luka. Jadi kalau kena masalah sedikit aja, saudara, ya, dia akan jadi sensitif. Ini ciri-cirinya kalau orang itu belum bisa mengampuni. Ya. Kemudian yang kedua, mudah depresi dan emosi, gampang marah. Kenapa? Karena hatinya masih luka, masih ada racun di sana, saudara. Ya. Yang ketiga, cenderung berpikir negatif. Ya. Berpikir negatif, respon negatif. Ya. Sering kali ada satu ilustrasi. Orang kalau pernah mencuri, saudara, ya kan? Orang itu kalau pernah mencuri, ya, orang itu memiliki kewaspadaan yang berlipat. Akhirnya gampang curiga. Pak Gembala dulu pernah ngasih satu ilustrasi seperti ini.
ada orang mundar-mandir di depan rumah kita. Kadang-kadang kita pergi, orang itu mau apa? Jangan-jangan dia mau berbuat jahat. Dia mundar-mandir, saudara. Kita di dalam udah ketakutan karena kita nggak kenal orang itu. Saudara, ternyata enggak. Dia mau kirim berkat, saudara, yang dititipin sama orang lain. Keburu kita sudah curiga, jangan-jangan orang itu jahat. Nah, ini kalau luka itu belum mau disembuhkan atau belum mengampuni, kecenderungan itu akan bisa bersikap seperti ini, saudara. Tapi kalau orang itu sudah mau melepaskan pengampunan, saudara, maka apapun yang terjadi, dia bisa memberikan reaksi yang positif. Sekalipun ya yang dihadapi itu negatif, hal yang tidak baik, tetap akan bisa memberikan reaksi yang positif. Saya percaya, saudara, kalau itu menjadi bagian kita, orang yang akan negatif ke kita pun akhirnya dia pasti akan berhenti. Oleh karena apa? Kita memberikan reaksi yang positif. Dan setan pun pasti akan berhenti. Oh, orang ini udah gak gampang ya. Karena kalau ada racun di hati kita, itu celahnya itu ada, saudara, untuk setan bekerja. Harusnya marah sedikit jadi bisa membara yang berentet gak habis-habis. Ya, kalau setan sudah ikut campur di situ, saudara. Yang keempat, membawa kemarahan dan kepahitan ke dalam setiap hubungan yang baru. Ya, jangan-jangan nanti kemarin itu akan bisa terjadi, gitu kan, saudara. Jadi ada terkadang di dalam pikiran kita itu sudah jangan-jangan. Ya. Jadi akhirnya nggak bisa tenang, saudara. Kemudian selanjutnya kesulitan untuk melupakan kesalahan, baik kesalahan diri sendiri maupun kesalahan orang lain. Next. Nah, ini dampak orang yang tidak mau mengampuni. Yang pertama, dampak orang yang tidak mau mengampuni. Yang pertama, ya, Tuhan tidak mengampuni kita. Sudah kita baca tadi ya ayatnya ya, Matius 6 ayat yang ke-15. Ya. Namun kita baca lagi sama-sama, saudara, supaya kita ingat terus. 2, 3. Namun jika kamu tidak mengampuni kesalahan orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kedua, ketika kita tidak mengampuni, kita berdosa karena kita menentang perintahnya Tuhan dan tidak melakukan. Yang ketiga, doa kita tidak didengar dan dijawab oleh Tuhan. Ini perlu kita perhatikan, saudara. Kadang-kadang kalau sudah urusan ini kita berusaha, jangan sampai Tuhan gak dengar doa kita, kira-kira gitu ya. Ya. Yesaya 59 ya, ayat 1 dan 2. Ayo kita baca sama-sama lagi, saudara. 2, 3. Lihatlah, tangan Yahweh tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan telinganya tidaklah berat untuk mendengar. Namun kejahatanmu telah memisahkan kamu dari Elohim, oleh karena dosa-dosamu Dia telah menyembunyikan wajahnya darimu, dan Dia tidak akan mendengarkanmu. Nah, ini merupakan salah satu penghalang jawaban doa. Ya. Kita tidak mau mengampuni itu merupakan
buah dosa, loh, saudara. Jadi seperti ini loh. Kita punya masalah dengan orang itu kita anggaplah itu melukai, menyakiti, merugikan kita. Kita kesel, betul ya? Kita sakit hati, itu reaksi alamiah. Ya, itu sama seperti ini, saudara. Kalau itu terus akhirnya kita simpen, kemudian kita punya akar pahit dengan orang itu. Sama juga gini, kita menginginkan orang itu mati lah katakannya. Kita menginginkan orang itu sakit gitu. Orang yang melukai kita itu. Tetapi sesungguhnya kita ini yang sedang minum racun. Ya. Kita ingin orang itu mati atau orang itu sakit. Tetapi sesungguhnya kita ini yang sedang minum racun, saudara. Yang rugi siapa? Halo? Yang rugi siapa? Kita sama-sama katakan 1, 2, 3. Kita sendiri. Kita sendiri yang rugi, saudara. Kita sakit hati kepada orang itu. Kita kesel, kita kepahitan pada orang itu. Parahnya lagi kalau orang itu gak merasa bersalah. Dia enjoy saja. Kita yang sakit hati, saudara. Ya, itu sama seperti itu. Kita ingin orang itu sakit, tapi kita yang minum racun. Jadi yang rugi kita. Ya. Kita ingin setiap doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Kita ingin Tuhan selalu mendengar apa yang menjadi seruan hati kita. Amin. Ya, sudah jelas kok firman Tuhan berkata, tangannya itu tidak kurang panjang untuk menolong kita. Ya. Kuasanya itu tak terbatas, saudara. Apalagi kalau berbicara tentang berkat. Ya. Itu ibarat Pak Gembala pernah bilang seperti membalikkan telapak tangan. Tapi ini salah satu kadangkala, saudara, Tuhan tidak mau mendengarkan doa kita oleh karena kesalahan kita. Next. Ya, ini dampak orang yang mengampuni, mau mengampuni. Yang pertama, dia akan bisa hidup dalam damai. Dia bisa tinggal di dalam satu situasi hati yang penuh dengan damai sejahtera. Di sana ada ketenangan. Firman Tuhan berkata, tenanglah dan berdoalah. Kita berdoa sampai sehari 7 kali pun, saudara. Kalau hati kita gak tenang, hati kita penuh dengan kemarahan, hati kita masih menyimpan sakit hati, bagaimana Tuhan mau dengar doa kita? Ya. Matius pasal yang ke-7 di sana dikatakan ayat yang ke berapa ini? Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena dia akan melihat siapa, saudara? Tuhan. Kita udah nyanyi, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Itu kan, saudara, kerinduan kita. Orang yang terhubung dengan Tuhan itu, saudara, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman itu yang berdaulat. Apa firman yang berdaulat? Salah satunya mengampuni. Jangan kita nyanyi-nyanyi ku terhubung. Tuhan bilang aku gak terhubung.
Amin, saudara. Bapak kita itu sungguh dahsyat dan luar biasa. Ya. Yang kedua, dosa kita diampuni. Ya, dosa kita diampuni. Kita sama-sama katakan, saudara, dosa kita diampuni. 1, 2, 3. Dosa kita diampuni. Lanjutkan, karena aku mengampuni. 1, 2, 3. Karena aku mengampuni. Karena pembalasan itu bukan hak kita. Pembalasan itu haknya Tuhan, saudara. Ya, pembalasan itu haknya Tuhan. Firman Tuhan berkata, barang siapa yang direndahkan, Tuhan akan meninggikan. Ketika sebuah proses, saudara, sedang membawa kita ini merasa kita sedang direndahkan oleh orang. Kita nggak terima, kita bela diri. Posisi kita tetap ada di tempat yang rendah, saudara. Tapi ketika kita mengizinkan bahwa itu adalah haknya Tuhan untuk berperkara, Tuhan akan mengangkat kita. Jadi ini perlu yang kita renungkan sebagai sebuah proses yang kita alami dalam mengiring Tuhan ketika kita direndahkan orang, saudara. Siap-siap ketika kita bisa menerima dengan rela hati. Itu adalah waktunya Tuhan sedang mempersiapkan berkatnya yang besar. Namun masalahnya seringkali kita tidak rela ketika kita direndahkan, saudara. Berikan kesempatan kepada Tuhan untuk Dia yang berperkara. Ya, maka Tuhan yang mengangkat kita. Ya, kesaksian ini memang sudah pernah saudara kami saksikan. Pernah saya saksikan. Dulu waktu saya muda, saya pernah dipermalukan itu dengan, waduh, luar biasa, saudara. Ya, dengan orang yang dekat dengan saya, tetangga rumahnya bersebelahan, dia adalah bibi saya. Dia bilang saya ini suka pacaran. Saya dibilang yang jelek-jelek, saudara, di depan orang, saudara. Padahal saya memang pacaran, tapi saya pacaran dengan terhormat. Ya, artinya saudara tetap bisa jaga diri dan pacaran yang sehat. Permalukan, tapi puji Tuhannya, saudara. Bapak dan ibu saya itu diam, tidak marah loh. Ya. Bapak dan ibu saya kesel, betul, kesel, tapi diam karena bapak saya ini termasuk orang yang humoris. Tapi kalau dia nggak cocok, cepat dia juga mau meledak, saudara. Tapi saat itu kok saya kadang merenungkan, Tuhan kok baik. Bapak ibu saya nggak marah, diam mereka, saudara. Ya. Dan saya pun hanya bisa diam dan nangis di kaki Tuhan. Waktunya gak cukup lama ketika Tuhan mau berperkara. Akhirnya anaknya, saudara, memiliki sebuah sejarah. Masa mudanya hancur. Dan dari situlah akhirnya Tuhan terus membawa saya keluar dari sebuah lingkungan yang tidak baik. Dan Tuhan terus mengangkat saya. Dan saya merasakan pembelaan Tuhan itu begitu ajaib. Tidak bisa kita reka-reka, saudara, ketika tangan Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Tidak bisa kita reka-reka. Maka ketika kita dihadapkan dengan posisi ini, saudara, beri kesempatan Tuhan untuk berperkara.
Bagian kita apa? Duduk di kaki Tuhan. Kita cerita sama Tuhan. Ketika kita nggak kuat, kita nangis sama Tuhan, saudara. Ya, ini satu contoh, saudara. Orang yang bisa mengampuni, ya, menjadi kepercayaan Tuhan dan diberkati. Ini di dalam Kejadian pasal 45, nanti saudara boleh baca, ya, baca satu perikop Kejadian pasal 45 ini adalah tentang kisah tentang Yusuf, ya. Ya, saya ambil ayat yang ke-8 saja. Kita baca sama-sama 2-3. Maka sekarang bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, melainkan Elohim, dan Dia telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh isi rumahnya, serta penguasa dan seluruh tanah Mesir. Ya, saudara semuanya sudah tahu kisah tentang Yusuf. Bagaimana dia dibenci oleh keluarganya, oleh saudara-saudaranya. Kebencian itu bukan hanya merendahkan dia, bukan hanya melukai hati dia, tapi kebencian yang sampai di titik akhir menginginkan kematiannya. Dengan dia dibuang ke sumur, saudara. Dan sampai akhirnya dia dijual menjadi budak. Namun kita lihat endingnya, saudara. Justru Yusuf akhirnya menjadi orang nomor 2 di Mesir. Terjadi kelaparan, kemiskinan yang luar biasa masa itu. Sampai saudara-saudaranya mengalami kekurangan, saudara, dan perlu makan. Satu-satunya jawaban mereka bisa makan harus datang ke Mesir. Ternyata siapa yang di sana adalah Yusuf. Layak nggak Yusuf sakit hati kepada saudara-saudaranya, saudara? Layak nggak, saudara? Sebagai manusia, layak. Ya. Layak kalau Yusuf itu sakit hati, kepahitan kepada saudara-saudaranya. Tapi satu tindakan yang dipilih oleh Yusuf, dia tidak memilih itu. Dia tidak memilih memelihara perasaan sakit hati itu, tetapi dia memilih untuk mengampuni. Maka keluarlah kata-kata seperti ini, saudara. Maka sekarang bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, melainkan Elohim. Jadi Tuhan itu turut bekerja, saudara. Sekalipun keadaan itu tidak baik yang kita hadapi, Dia tetap bekerja. Karena memang Dia bekerja kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Manusia boleh mereka-reka yang jahat, tetapi ketika Tuhan merendah hidup kita, saudara, tidak akan ada yang bisa menahan. Masalahnya mau nggak hidup kita direndah oleh Tuhan. Sakit rasanya, betul, saudara. Ini kesaksian Yusuf itu nyata. Dia memilih tidak sakit hati, saudara. Dia memilih mengampuni. Maka berkat yang dahsyat itu menjadi bagiannya. Menjadi orang kepercayaan nomor 2, saudara. Yang seharusnya itu tidak mungkin, tapi akhirnya justru malah itu jadi bagiannya Yusuf. Memang berkat itu tidak jadi ukuran, ya. Posisi kesuksesan tidak jadi ukuran. Karena setan pun bisa memberi berkat, dunia pun bisa memberi kesuksesan dan memberi berkat. Tapi ada bedanya, saudara. Setan tuh kalau udah seneng mau hancurin hidup kita gampang kok. Nih, kamu udah gak ke gereja, kamu gak sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan, kamu gak melakukan firman, nih kirim berkat terus, berkat terus, berkat terus. Ya, jadi gak bisa jadi ukuran. Ya, ke gereja pun diberkati kok.
setan makin senang loh saudara. Tapi orang yang diberkati Tuhan saudara, orang itu menjadi alat Tuhan yang mulia, dan berkatnya tidak akan pernah habis. Ya, orang yang hidup diberkati dan berkatnya itu emang dari Tuhan saudara. Ya, orang itu akan gampang menjadi saluran berkat. Itu aja tanda-tandanya saudara. Ya, tapi kalau orang itu sulit untuk memberkati, ya, rasanya tuh apa ya? Mungkin punya tabungan banyak, punya aset ada, nggak ngerasa punya apa-apa saudara. Hidupnya ada dalam kekhawatiran, sehingga memanage dengan begitu kuatnya untuk dirinya sendiri. Tapi kalau orang itu hidup di dalam berkat Tuhan saudara, dia itu seperti bendaharanya Tuhan, yang tidak akan pernah ketakutan di masa-masa depan. Karena dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang terus akan bertumbuh dan berbuah. Ya, kadang-kadang Tuhan tuh, kami berpikir luar biasa kasihnya. Tuhan bawa kami diberkati. Kadang-kadang Tuhan bawa kami harus dinolkan. Seakan-akan bagaimana hari depan saudara. Tapi karena Tuhan terus memproses, menggembleng kami saudara, untuk kami selalu menaruh pengharapan kepada Tuhan, dan kami lebih memilih hidup dalam berkat Tuhan. Sekalipun nol saudara, itu tidak akan pernah habis. Terus mengalir, terus mengalir, terus mengalir. Pemeliharaan Tuhan begitu dahsyat dan luar biasa. Jadi Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, jadilah orang-orang yang memiliki hati yang lembut untuk mengampuni, sehingga di depan nanti ada sebuah catatan sejarah dalam hidup kita saudara. Ya, mungkin kita pernah mengalami masa-masa yang pahit. Entah itu terjadi di keluarga kita. Kita pernah diperlakukan secara tidak manusiawi mungkin saudara, yang akhirnya membuat hidup kita tuh pahit. Entah itu dari orang tua atau siapapun, atau dari anak dan lain sebagainya saudara, atau dari teman kita, lingkungan kita. Kita pernah mengalami satu situasi yang pahit. Ya, tapi karena kita lebih memilih mengampuni, sehingga kita punya sejarah itu dulu. Dan sekarang aku tinggal di dalam Tuhan dan dimerdekakan dalam Tuhan. Sebuah kisah yang terjadi saudara. Ini di Semarang, seorang ibu yang berulang-ulang kali dia disakiti oleh suaminya. Saudara, suaminya selingkuh, bukan hanya sekali, berkali-kali. Selama 13 tahun dia terus berdoa. Secara manusia harusnya dia sudah pisah dengan suaminya, karena itu ada satu perkara yang gak mudah ya saudara. Tetapi ibu ini lebih memilih untuk mengampuni. Ya, ibu ini lebih memilih untuk bertahan saudara. Ya, sehingga akhirnya suaminya bertobat, keluarga dipulihkan, dan akhirnya memiliki sebuah sejarah. Anak-anaknya berkata, oleh karena mamaku yang lebih memilih mengampuni papaku, jadi keluargaku sampai hari ini tetap utuh. Ada sebuah catatan sejarah yang begitu indah sebagai seorang istri dan ibu yang menjadi pahlawan saudara, karena lebih memilih untuk mengampuni daripada memelihara perasaan yang sakit.
percaya bahwa di setiap kita itu pernah mengalami hal-hal yang tidak enak. Mungkin itu di masa kecil kita, mungkin itu di masa muda kita, atau mungkin itu baru terjadi di hari-hari terakhir saat-saat ini, saudara. Tetaplah menulis sebuah sejarah, sehingga di waktu yang akan datang kita akan berkata, oleh karena Tuhan firman-Nya yang berdaulat dalam hidupku, sehingga akhirnya aku menerima sebuah kemenangan yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Ayo kita tulis sejarah dalam hidup kita, saudara, sehingga akhirnya kita terheran-heran dengan perbuatan Tuhan. Jangan pernah kita izinkan ada ruangan hati kita ini ada virus. Sekalipun kita ini bisa sakit hati, saudara, izinkan itu hanya lewat seperti racun yang netes di tengah-tengah laut, saudara. Dan saya percaya Tuhan